Film diawali dengan narasi yang mengisahkan tentang konspirasi besar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tak terlihat dan berasal dari golongan konglomerat yang seolah merasa paling berkuasa di dunia, serta bisa melakukan apa saja sesuai kemauannya. Sialnya lagi, orang suruhan dari kelompok tersebut nampaknya juga tengah membuntutinya. Ia juga sempat mengatakan bahwa seharusnya ia datang ke pesta ulang tahun Angela tadi malam. Namun ia justru menuju ke sebuah tempat yang telah membuatnya berada dalam masalah baru. Dia adalah Elliot Anderson yang menjadi karakter utama dalam kisah kali ini. Dan ia terlihat sedang berada di sebuah kedai kopi untuk menunggu seseorang yang ternyata diketahui sebagai pemilik dari tempat tersebut. Ia adalah Rohit Mehta, atau yang biasa dikenal sebagai Ron, yang sekaligus menjadi nama dari kedai kopinya, yaitu Ron's Coffee. Dalam pertemuan itu, Elliot yang pada dasarnya bukanlah siapa-siapa dari Ron sempat mengutarakan soal aksinya dalam meretas data pribadi Ron, termasuk menemukan situs Pleto Boys milik dari pria itu, yang merupakan situs porno dengan 100 terabyte konten pornografi anak yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum di sana. Apalagi terdapat 400.000 pelanggan setia dari situs tersebut, yang membuat Ron bisa dengan mudah tersandung oleh masalah hukum. Mendengar hal itu, Ron sempat dibuat sangat kaget, apalagi dengan semua bukti printout dari aksinya, yang selama ini telah melakukan bisnis kotor dengan semua konten pornografi yang ada di situsnya. Ia bahkan sempat menuduh Elliot hanya ingin memerasnya, dan jelas ia menolak untuk memberikannya uang sepeser pun. Namun tampaknya bukan uang yang diinginkan oleh Elliot. Entah apa yang dipikirkannya, tapi yang jelas ia seakan hanya ingin memberikan hukuman pada Ron dengan melaporkan kasus tersebut pada pihak kepolisian. Obrolan itu pun tak berlangsung lama, karena kemudian Elliot meninggalkan kedai kopi itu bersamaan dengan datangnya mobil polisi yang akan menangkap Ron. Dikisahkan Elliot merupakan seorang karyawan biasa yang bekerja sebagai teknisi keamanan cyber di sebuah perusahaan bernama Allsafe. Namun ia juga sempat mengungkapkan bahwa ia kerap menjadi seorang hacker yang memberikan hukuman dengan caranya sendiri kepada siapa saja yang bertindak tidak benar menurutnya. Hal itu jugalah yang membuatnya menjadi musuh para pejabat, karena dengan aksinya yang hanya berlangsung selama beberapa menit saja, para targetnya bisa langsung tersandung masalah hukum, termasuk Ron salah satunya. Di suatu hari, Elliot yang baru saja sampai di kantornya langsung mendapatkan setumpuk kertas yang diberikan oleh Gideon, yang merupakan atasannya di tempat tersebut. Terlihat juga ada Angela yang sedang beradu argumen dengan Gideon mengenai rapat dengan perusahaan rekanan yang akan berlangsung siang itu. Dan terungkaplah bahwa wanita itu merupakan teman masa kecil Elliot yang juga sedang bermasalah dengan tunggakan pinjaman mahasiswanya. Hal itulah yang membuatnya menjadi tidak mood di hari itu, terlebih dengan tidak datangnya Elliot di pesta ulang tahunnya semalam. Tak lama berselang, datang pacar Angela yang bernama Ollie Parker. Dan Elliot yang tidak begitu menyukai pria itu pun langsung meninggalkan mereka begitu saja. Selesai dengan pekerjaan di kantornya, Elliot sempat mendatangi seorang psikiater untuk mengungkap soal masalah mental yang dialaminya, terutama tentang kekecewaannya pada lingkungan sekitar yang membuatnya menjadi jauh dari kehidupan bersosial. Namun bukannya mendapat ketenangan dari sesi konsultasi itu, Elliot malah menilai jika psikiater bernama Krista Gordon itu malah lebih bobrok darinya. Tentu saja hal itu didasarkannya pada akun media sosial sang psikiater setelah ia berhasil meretasnya. Di hari berikutnya, Elliot yang sedang berada di meja kerjanya tiba-tiba dihampiri oleh Ollie yang mulai mendekatinya karena merasa ingin bisa menjalin hubungan yang baik dengannya. Namun tampaknya niatan itu tidak direspon dengan baik oleh Elliot yang pada dasarnya sudah mengetahui seluk-beluk dari kepribadiannya setelah sempat berhasil masuk ke akun sosmednya. Dari akun media sosial itulah Elliot mengetahui kepribadian dari Ollie, termasuk perselingkuhannya dengan seorang wanita mantap yang bernama Stella. Elliot bahkan sempat ingin mengadukan soal perselingkuhan itu dengan Angela. Namun ia masih belum ingin melakukannya,
karena khawatir akan membuat Angela patah hati dan kecewa. Tak lama setelahnya, datang beberapa orang dari Acorn, salah satu perusahaan pengembang gadget terbesar di dunia, yang sekaligus juga merupakan klien dari perusahaan tempat Elliot bekerja. Dalam benaknya, Elliot menilai bahwa orang-orang di Acorn merupakan kalangan konglomerat jahat. Bahkan ia menganggap jika huruf E pada nama perusahaan itu merupakan singkatan dari evil, yang seolah menggambarkan besarnya kebencian Elliot pada perusahaan itu. Apalagi ia juga menjadi salah satu teknisi yang turut bekerja untuk perusahaan rekanannya itu. Dalam hatinya, Elliot juga sempat mengungkapkan tentang Terry Colby, yang merupakan direktur teknologi di A-Corp, yang dinilainya sangat tidak layak untuk mendapatkan jabatan itu, karena tidak mengetahui teknologi dan mungkin saja sangat jarang mengoperasikan komputer. Bahkan pria itu juga masih menggunakan BlackBerry yang membuatnya semakin terlihat sebagai pria yang bodoh dan arogan. Tidak hanya Terry, Elliot juga kembali dibuat kagum oleh Tyrell Wellick yang memperkenalkan dirinya sebagai direktur muda teknologi di A-Corp. Namun malah masih menggunakan KDE yang merupakan software berbasis Linux yang jelas sangat tidak mumpuni untuk menunjang kinerjanya sendiri. Di malam itu, Elliot yang selama ini hidup sendiri di apartemennya mulai kembali merasakan kesepian dan kekhawatiran, hingga membuatnya hanya bisa menangis tanpa mengetahui cara untuk melepaskan dari perasaan itu. Kebiasaan itulah yang membuatnya hanya bisa lari ke morfin, yang kerap dikonsumsinya ketika mulai merasakan kekhawatiran berlebih. Sialnya, malam itu Elliot kehabisan morfin, yang akhirnya memutuskan untuk membeli dari salah satu temannya yang bernama Sayla. Dan alhasil mereka pun melalui malam itu berdua di ranjang. Menariknya, Elliot yang seharusnya kelelahan karena telah bercinta dengan Sayla malah masih tersadar. Bahkan ia sempat memainkan ponselnya hingga menemukan postingan dari Krista, yang ternyata sedang berada di salah satu tempat makan tak jauh darinya. Yang membuat Elliot merasa tertarik adalah karena psikiater itu ternyata sedang bersama pacarnya yang bernama Michael, yang selama ini memang ingin ia retas demi menjawab rasa penasarannya pada pacar Krista itu. Alhasil Elliot pun mendatangi lokasi mereka untuk melancarkan aksinya. Setibanya Elliot di lokasi tersebut, ia kembali mendapati dua orang yang tadi sempat mengikutinya. Namun perhatian pria itu langsung tertuju pada Krista dan juga Michael saat pasangan itu mulai meninggalkan restoran. Dengan cerdik, Elliot menghubungi perusahaan taksi yang ditumpangi oleh Michael dengan berpura-pura sempat tertinggal kuncinya di dalam mobil tersebut. Dengan begitu, maka ia bisa mengetahui lokasi yang menjadi tujuan dari Michael. Saat bertemu Michael, Elliot mencoba untuk meminjam ponsel pria itu dengan alasan untuk menghubungi ibunya karena ponselnya sendiri saat ini sedang kehabisan baterai. Dengan cepat, ia pun menghubungi ponselnya sendiri agar ia bisa mendapatkan nomor ponsel Michael. Tujuannya tentu saja agar nanti ia bisa lebih mudah dalam melancarkan aksinya. Dalam perjalanan pulang, ponsel Elliot tiba-tiba berdering dan ternyata merupakan telepon dari Angela yang memintanya untuk bisa segera datang ke kantor. Hal itu dilakukannya karena diketahui bahwa server Acorn sedang kembali diserang oleh kawanan hacker. Berbeda dari sebelumnya, hacker kali ini menyerang DDoS dengan memasang rootkit di server Acorn, yang secara otomatis membuat server tak bisa dikontrol lagi. Terlebih virus tersebut juga turut menduplikasi dirinya dan merusak host. Satu-satunya cara untuk mengatasi kekacauan itu adalah dengan mematikan dan membersihkan kembali seluruh server yang telah terinfeksi. Alhasil, Elliot bersama Gideon langsung terbang menuju ke Dallas, yang menjadi lokasi dari server E-Course. Di tempat tersebut, Elliot dengan cekatan menunjukkan kemampuannya dalam mengamankan server perusahaan yang menjadi klien mereka. Hingga akhirnya, semua pun kembali aman berkat kinerja dari Elliot yang sangat luar biasa. Tak puas sampai di situ saja, Elliot yang penasaran terhadap sosok hacker yang telah menyerang server Acorn kemudian mulai melakukan penyelidikannya. Ia begitu meyakini bahwa setiap hacker pasti akan meninggalkan jejaknya, karena setiap aksi peretasan pastilah ada alasannya. Apalagi aksi yang dilakukan kali ini adalah serangan DDoS, yang dinilai menjadi suatu kasus yang sangat berat.
Kecurigaan pun bertambah besar karena ternyata Elliot bisa dengan sangat mudah menemukan identitas dari hacker tersebut yang menamai dirinya dengan F Society. Ditambah lagi karena ternyata hacker itu sempat berkirim pesan dengan mengatakan bahwa ia ingin tetap berada di server tersebut. Entah apa yang dipikirkan Elliot, ia yang tadinya sudah siap untuk menghancurkan hacker itu dan membersihkan kembali server yang telah terinfeksi, malah berbalik dengan mengurungkan niatnya dan membiarkan virus tersebut untuk tetap berada di sana. Akhirnya, pria itu hanya sebatas mengatur ulang akses ke direktori utama tanpa menghancurkan virus tersebut. Harapannya agar suatu saat nanti ia bisa memanfaatkan virus itu untuk berbagai tujuan. Di dalam pesawat, Gideon mengucapkan rasa terima kasihnya atas aksi heroik yang dilakukan Elliot pada server E-Corp. Pria itu juga sempat menuturkan bahwa E-Corp merupakan penopang keberlangsungan bisnis Allsafe bahkan mencapai 80%. Itu artinya Allsafe bisa saja gulung tikar seandainya tidak ada klien seperti E-Corp. Mendengar hal itu, Elliot pun mengatakan bahwa ia berjanji akan menemukan hacker di balik kekacauan yang sempat terjadi pada server E-Corp tadi. Dalam perjalanannya pulang, Elliot yang sedang duduk sendiri di dalam gerbong kereta tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang nampak sedang ngelantur. Namun yang dibahasnya cenderung mengarah kepada aksi serangan DDoS tadi. Pria itu bahkan sempat mengajak Elliot untuk ikut bergabung dengannya. Meski awalnya cuek bahkan risih dengan kedatangan pria itu, namun Elliot yang menyadari adanya kemungkinan sosok di balik hacker yang menyerang server E-Corp tadi akhirnya memutuskan untuk ikut dengannya. Dalam perjalanan mereka, pria itu juga sempat mengungkapkan tentang masa lalunya yang kelam, serta aksi perampokan yang juga pernah dilakukannya. Namun semua berbeda dengan saat ini, di mana aksi perampokan bisa saja dilakukan hanya dengan melalui jaringan internet saja. Di sebuah distrik di Brooklyn, kelompok hacker yang menamai dirinya sebagai F Society menjadikan sebuah gedung sebagai markasnya. Pria tadi pun menjelaskan tentang aktivitas kelompoknya yang semuanya dilakukan di satu tempat itu saja. Namun, ia tidak menyebutkan secara pasti bagaimana cara kerja atau hal lainnya yang menjadi karakter dari kelompok hacker tersebut. Pertemuan itu pun tak berlangsung lama, dan Elliot kembali meneruskan perjalanan pulangnya. Elliot yang masih terus penasaran dengan F Society akhirnya memulai pencariannya melalui internet. Namun sayangnya tidak ada informasi apapun yang berhasil ditemukannya, baik tentang F Society maupun pria yang disebutnya sebagai Mr. Robot. Elliot hanya sekedar menemukan fakta yang menyebut bahwa gedung yang menjadi markas para hacker itu dimiliki oleh perusahaan Fun Society, di mana pemiliknya diketahui telah tewas tertembak pada 1,5 tahun yang lalu. Tak puas karena tidak mendapatkan informasi yang ia inginkan, Elliot pun berinisiatif untuk kembali mendatangi kelompok hacker itu. Di halaman depan markas F Society, Elliot mendapati salah satu hacker wanita yang juga merupakan anggota dari kelompok tersebut. Wanita yang diketahui bernama Darlene sempat meminta Elliot untuk segera memberikan akses menuju ke direktori utama pada server E-Corp. Ia bahkan mengaku sebagai pembuat dari rootkit yang menjadi awal kekacauan di E-Corp tempo hari. Namun percakapan mereka tak berlangsung lama, karena telah datang Mr. Robot yang langsung menyambutnya dengan hangat. Ia bahkan sampai mengajak Elliot untuk menikmati wahana kincir air bersamanya, sembari mengobrol tentang rencana mereka. Di dalam wahana itu, Mr. Robot mulai menceritakan tentang banyak hal, termasuk rencana FBI dan Pusat Keamanan Cyber Amerika yang akan datang ke Allsafe esok hari. Karena hal itulah, maka ia pun meminta Elliot agar bisa mengubah file DAT dengan memasukkan IP address Colby di dalamnya. Tujuannya adalah agar Direktur Teknologi E-Corp itu bisa ditangkap oleh kepolisian karena tuduhan telah membuat kekacauan pada server E-Corp demi mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Mr. Robot juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Elliot saat mengubah file DAT nantinya akan menjadi suatu gerakan revolusi terbesar di dunia. Tentunya dengan menggulingkan secara perlahan orang-orang dari kalangan konglomerat. Sementara Elliot, ia yang awalnya bersikeras tidak ingin menjebak Colby atau siapapun,
kini malah terlihat mulai kebingungan, seolah tak memiliki pendirian lagi setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh pria yang ada di depannya itu. Bahkan pikirannya terus terombang-ambing oleh perkataan dari Mr. Robot yang terdengar sangat mewakili kondisi kehidupan di masa itu, terutama pada kalangan kaum bawah seperti dirinya. Setibanya di apartemen, Elliot yang sedari tadi terus memikirkan ucapan Mr. Robot akhirnya mulai menyadari bahwa ia sebenarnya sepakat akan rencana yang dimiliki oleh F-Society. Hingga akhirnya ia pun menuruti permintaan Mr. Robot untuk memasukkan IP address Colby ke dalam file DAT. Keesokan harinya, pertemuan pun diadakan di Allsep bersama dengan beberapa pihak, termasuk dengan petugas dari FBI. Menariknya, Angela yang menjadi moderator dalam pertemuan itu malah seakan dipandang sebelah mata oleh Colby. Bahkan wanita itu sempat beberapa kali disela ketika mulai berbicara dalam acara itu. Tak lama kemudian suasana di sana berubah menjadi hening saat Colby tiba-tiba berbisik pada Tyrell. Dan dilanjutkan dengan direktur muda teknologi itu yang berbicara dengan Gideon di luar ruangan. Lalu tak lama setelahnya, barulah pemimpin Allsep itu meminta Angela untuk keluar dari ruangan tersebut. Melihat hal itu, Elliot sempat menanyakan pada Colby tentang alasan Angela harus keluar dari ruangan. Padahal rekan kerjanya itu lebih mengetahui secara pasti detail kejadian yang sempat terjadi ketika server mendapati serangan DDoS tempo hari. Namun Direktur E-Corp itu menegaskan bahwa pertemuan kali ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang paham tentang teknologi saja. Dan Angela jelas tidak dibutuhkan dalam hal ini. Mendengar alasan Colby dan perilakunya yang terlihat arogan ketika menjalani acara tersebut, Elliot pun dengan kesal mengeluarkan berkas temuannya yang menyebut bahwa telah ditemukan adanya file konfigurasi pada rootkit dengan pola IP address. Dan singkat cerita, 19 hari pun berlalu dan masih belum ada juga kabar tentang penangkapan Colby. Seperti yang sempat dikatakan oleh Mr. Robot, hari-hari pun terasa cukup membosankan dan penuh dengan pertanyaan besar. Karena sampai saat ini, tak ada kunjungan lagi dari FBI, Colby atau mungkin petugas lainnya dari E-Corp. Tidak hanya itu saja, Elliot juga sempat mendatangi kembali markas F-Society. Namun tampaknya anggota kelompok hacker itu sudah tidak ada lagi di sana. Gedung yang menjadi markas mereka pun kini telah kosong. Dalam waktu luangnya, Elliot yang kembali teringat tentang Krista akhirnya mulai kembali melakukan penyelidikannya pada Michael. Dengan berpura-pura menjadi seorang petugas bank, Elliot akhirnya bisa mendapatkan sejumlah identitas dari pacar Krista itu. Hanya dengan sekedar menelponnya saja. Dengan cepat, sejumlah temuan pun berhasil didapatkan oleh Elliot melalui akun media sosial dari pria itu. Berbekal temuannya, Elliot kini mendatangi Michael yang ternyata sedang berjalan-jalan malam bersama dengan istri dan anaknya. Tak ingin membuang waktunya, Elliot langsung meminta Michael untuk segera menjauhi Krista, atau ia sendiri akan mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada pria itu. Michael yang tidak ingin keluarganya hancur hanya karena ulah Elliot akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Namun uniknya, Elliot tidak lantas pulang begitu saja, melainkan malah meminta anjing yang dibawa Michael itu untuk bisa ia bawa pulang. Di apartemennya, Elliot yang baru saja menyelesaikan urusannya dengan Michael nampak cukup senang. Apalagi dengan anjing kecil yang turut dibawanya dari pria tadi. Ia pun memberinya nama Fliver pada anjing itu. Dari sini juga terungkap bahwa Michael bukanlah satu-satunya orang yang sempat bermasalah dengan Elliot. Karena ternyata ia juga turut mengkoleksi semua data dari orang-orang yang pernah berurusan dengannya dan menempatkannya pada keping DVD yang disebutnya sebagai pemakaman digital. Di hari berikutnya, Elliot yang ingin memastikan aksinya pada Michael telah berjalan dengan lancar, akhirnya mengunjungi kembali psikiater itu. Ia menemukan Krista yang kini menjadi berbeda dari sebelumnya. Wanita itu nampak sedang sangat bersedih yang seolah menandakan bahwa Michael memang sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan Krista. Di kantornya, Elliot yang sempat merasa sangat iba dan kasihan pada Angela karena sempat dikeluarkan dari ruang rapat tempo lalu, kini berusaha untuk menghibur rekan kerjanya itu. Obrolan di antara mereka pun akhirnya terhenti.
bersamaan dengan suasana di ruangan kantor itu yang mendadak menjadi hening. Karena ternyata semua pekerjanya kini tengah fokus pada berita di TV yang melaporkan tentang aksi penangkapan Colby. Direktur teknologi E-Corp itu dituduh sebagai dalang di balik aksi peretasan yang sempat membuat E-Corp merugi besar tempo lalu. Elliot yang selama ini sempat meragukan Mr. Robot dan kawanannya tentang aksi penangkapan itu, kini malah terlihat sangat senang dan puas karena ternyata semua itu akhirnya terjadi juga. Ia bahkan sampai mengungkapkan kegembiraannya itu di tengah ramaian lalu lintas di kota New York. Namun sayangnya momen itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba datang beberapa pria yang memintanya untuk turut ikut bersama mereka. Elliot yang sendirian dan masih merasa cukup bersalah atas aksi penangkapan Colby, akhirnya mau saja mengikuti perintah dari sejumlah pria itu. Setibanya di tempat yang dituju, Elliot yang dari tadi terus dikawal oleh sejumlah pria kini mulai berjalan memasuki lorong gedung menuju ke sebuah ruangan sesuai dengan permintaan dari pria tadi. Betapa terkejutnya ia saat memasuki ruangan tersebut. Ternyata telah terdapat sejumlah pria lainnya yang juga terlihat telah menunggu kedatangannya. Menariknya, salah satu dari pria di ruangan itu ternyata adalah Tyrell yang sedang duduk dan langsung menyapanya dengan penuh kehangatan. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Elliot, namun raut wajahnya tak bisa menyembunyikan perasaannya yang sangat terkejut dengan apa yang sedang dilihatnya saat ini. Dan episode 1 pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy.